Shalom, damai di hati, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Malam ini adalah malam yang luar biasa buat kita semua. Saya mau ajak kita sama-sama untuk membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Roma 11 ayat 33, 34, 35, dan 36. Roma 11 ayat 33, 34, 36. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia kepada kita semua yaitu penyelamatan Israel. Saya akan baca dalam ayat yang ke-33 sampai dengan 36. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, para pendengar dimanapun saudara berada, malam ini dari pembacaan renungan firman Tuhan saya beri tema Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi. Bapak Ibu, kalau kita ikuti dari pembacaan ayat yang ke-33, di sana dia berkata bahwa oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bapak Ibu, apa yang selalu dikerjakan oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan, itu tidak pernah mengalami kegagalan, tidak pernah mengalami sesuatu hambatan. Ya, ini yang menjadi hal yang saudara dan saya harus ambil dan maknai dalam hidup ini. Mengapa sampai saya katakan Tuhan tidak pernah gagal dan Tuhan tidak pernah lalai dalam mengerjakan pekerjaan apapun yang dia kerjakan. Entah itu dimulainya sampai dengan selesainya, tetap pasti dalam sebuah keberhasilan. Dan malam ini, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Untuk itu Bapak Ibu, malam ini ada pesan Tuhan bagi kita supaya kita lebih lagi melihat bagaimana apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Sebagaimana dalam ayat yang ke-34 dia berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Bapak Ibu, sampai saat ini kita dalam sekian waktu berjalan, sekian lamanya kita menjalani hidup ini, kita tidak bisa memahami pikiran Tuhan. Karena pikiran Tuhan itu sangat jauh daripada pikiran kita sebagai manusia. Itulah sebabnya malam ini firman Tuhan dia berkata bahwa sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Bapak Ibu, kita semua sedang bertanya-tanya, kapan Tuhan menyelesaikan persoalan ini? Kapan Tuhan bawa segala sesuatu yang sedang terjadi di hadapan kita ini pergi? Karena kita sudah tidak sabar menunggu, menanti, karena sudah terlalu lama, sudah sekian bulan lamanya. Ya, kita bertanya-tanya pikiran Tuhan ini seperti apa untuk kehidupan kita. Dan malam ini saya mau ajak Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana apa yang sedang Tuhan pikirkan dengan situasi kita yang sedang terjadi ini. Ya, kalau saya baca ayat selanjutnya, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ada dua bagian Bapak Ibu. Ketika kita mencari tahu pikiran Tuhan seperti apa, lalu siapa yang pernah menjadi penasihat buat Tuhan? Siapa yang pernah datang menasihati Tuhan? Saya mau katakan malam ini, tidak ada seorang pun yang dapat bisa menasihati Tuhan, kecuali Tuhan yang mampu menasihati kita. Itulah sebabnya apa yang sedang terjadi ini kita ikuti saja dalam pikiran Tuhan, kita ikuti saja dalam nasihat-nasihat Tuhan. Itu yang menjadi hal yang penting buat kita. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengatur Tuhan.
Sebab dialah yang menciptakan dunia ini. Dia yang menciptakan saudara dan saya. Semua yang sudah terjadi ini Tuhan yang buat. Dia yang mengaturnya, dia yang merancangnya. Itulah sebabnya malam ini, sebagai orang percaya, sebagai orang yang punya Tuhan, mari kita kembali dan kenal siapa yang bisa mengetahui pikiran Tuhan, siapa yang bisa menasihati Tuhan. Saya mau katakan malam ini, saya, Bapak Ibu kita semua, kita masih bertanya-tanya, siapakah yang bisa menasihati Tuhan? Siapakah yang bisa mengetahui pikiran Tuhan? Tetapi malam ini lewat ulasan firman Tuhan, kita akan paham, kita akan mengerti bagaimana Tuhan itu kita perlu sembah, Tuhan itu kita perlu hargai. Ya, dalam ayat yang ke-35 dia berkata begini, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Bapak Ibu, ya, siapa yang bisa memberikan sesuatu? Ya, apa saja yang mungkin kita bawa dalam bentuk korban-korban, Bapak Ibu, itu belum bisa dapat membalas semua kebaikan Tuhan. Ya, dan itu masih kita terus berjuang untuk melakukan sehingga kita mencapai sasaran yang Tuhan mau. Dan malam ini lewat kebenaran firman Tuhan, ya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah berutang kepada kita. Ya, kita memberikan sesuatu lalu itu menjadi utang, tidak ada. Pada Tuhan tidak ada, Bapak Ibu. Kita akan kembali melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah membuat sesuatu ingkar janji kepada kita dengan utang sana sini, tidak ada, Bapak Ibu. Tuhan itu dia murni, bersih daripada cacat dosa yang ada di dalam kehidupannya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-36 berkata demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, segala sesuatu itu dari Tuhan dan semua hanya oleh Tuhan. Kita tidak bisa mengurangi, menambah. Yang bisa mengurangi, menambah hanya Tuhan Allah. Bapak Ibu, kita cuma bisa hidup tenang, menghargai Tuhan, mengasihi Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Dia, bukan dari siapa-siapa. Semua kehidupan yang ada di dunia ini, semua itu dari Tuhan. Karena Tuhan yang membuat segala sesuatu itu dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah sebabnya, ya, Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi. Dari Dia dan semuanya kembali untuk Dia. Jadi Bapak Ibu, kita masih hidup di dalam pengawasan Tuhan. Kita tidak bisa kemana-mana. Ya, mari saudara dan saya kita ambil waktu yang ada ini, kita terus melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Ya, sebagai akhir daripada perenungan saya, ya, menggarisbawahi firman yang saya akan akhiri bagi Bapak Ibu kita semua yang ada di malam ini. Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi dengan apa yang engkau lihat, ya. Kemudian apa yang kita rasa dan apa yang kita pikirkan, sebab kita memiliki keterbatasan. Ya, jadi mari hidup kita dengan Tuhan yang tidak terbatas, maka mujizat akan bekerja. Ya, kalau kita hidup dengan Tuhan yang tidak terbatas, maka mujizat pasti akan terjadi. Itulah sebabnya jangan saudara batasi karya-karya Tuhan yang sedang berjalan ini. Ikuti apa yang sedang Tuhan buat dalam waktu berjalan. Kalaupun kita harus menunggu, kita sabar saja, tunggu, nanti ada waktu Tuhan. Karena mujizat itu datang indah tepat pada waktunya. Jadi mari tetap saudara dan saya mengerjakan bagian kita dan biarkan Tuhan tidak akan dibatasi. Karena dari Dia, untuk Dia, semuanya kembali untuk Dia. Tidak ada yang bisa membatasi Tuhan. Malam ini saya besar percaya ketika saudara dan saya bisa mengaminkan firman ini, saya percaya mujizat masih ada, kemenangan pasti terjadi, keselamatan pasti terjadi buat kita. Dan mari kita terus mempertahankan kehidupan kita untuk tetap ada di dalam Tuhan. Dan saya besar percaya Tuhan Yesus yang mempunyai firman, Dia akan memberkati kita, karena Dia segala-galanya yang dapat membuat apa yang ada pada kita menjadi sebuah kenyataan, dan kita akan menikmati dalam tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat yang hanya berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam. Shalom, damai di hati, salam kemenangan untuk kita semua.